Hola amigos parantos kumaha Mangos, balik lagi bersama Mimin di Gayakin Movie. Yang di video kali ini akan melanjutkan part keempat dari serial Dragon Quest 2020. Oh iya, kemarin ada yang bilang ini kan anime lama tahun 90-an. Emang bener bang, tapi yang kita bawakan ini adalah seri Dragon Quest yang udah dibuat ulang dan baru rilis pada tahun 2020 lalu. Karena itu grafiknya udah jauh lebih bagus sama yang keluar di tahun 90-an dulu. Oke, daripada penasaran kita langsung tonton aja. Tapi sebelum mulai harap cek dulu kota kalian kalau sekarat bisa numpang wifi tetangga. Bruh. Masih melanjutkan pertarungan sebelumnya di mana Hyunkal terkena sambaran petir Raiden dengan sangat telak. Namun ia malah bisa bangkit dan memukul Popu. Yang Popu bilang Raiden itu sebenarnya bisa menembus armor si Hyunkal, namun tubuh Hyunkal sendirilah yang bisa menahan serangan tersebut. Saat Dai akan mengeluarkan Raiden lagi, Hyunkal lebih dulu mengeluarkan sihir pengikat, membuat Dai nggak bisa bergerak. Hingga kemudian Dai terkena jurus pamungkas dari si Hyunkal. Dai nampak nggak bergerak, yang Hyunkal bilang bocah itu pasti udah tewas terkena jurusnya. Selanjutnya ia berusaha membunuh Popu, namun Mamu dan Gome keburu menghentikannya. Mamu lalu berkata, jika bukan Avanlah pembunuh ayah Hyunkal, dan ia lalu menunjukkan sebuah cangkang jiwa yang berisi pesan dari orang-orang yang hampir menemui ajalnya. Dan ternyata cangkang jiwa itu berisi pesan dari Bartos. Sementara itu Dai ternyata bisa bertahan hidup karena ia berhasil menghindari serangan Hyunkal agar nggak mengenai organ vitalnya. Balik lagi ke Hyunkal yang mendengarkan pesan terakhir ayahnya yang bercerita saat ia melawan Avan. Bartos emang benar dikalahkan oleh sang pahlawan legendaris, namun Avan gak membunuhnya setelah melihat kalau si Bartos mengenakan kalung pemberian Hyunkal. Karena Avan tahu kalau kalung itu dibuat oleh anak-anak dan ia gak mau menghabisi Bartos yang mempunyai keluarga. Bartos lalu bercerita pada Avan jika ia udah mengadopsi Hyunkal, dan karena tujuan Avan ke sana menghabisi Hadlar yang pasti akan membuat Bartos auto tewas juga, maka dari itu Bartos menitipkan anak laki-lakinya tersebut pada sang pahlawan agar Hyunkal tumbuh jadi manusia baik seperti Avan. Setelahnya, Avan pun bertarung dengan Hadlar hingga kemudian Hadlar yang sekarat berhasil lolos dan bertemu dengan Bartos. Dan di sanalah Hadlar marah pada si tengkorak karena Bartos lah yang udah membiarkan Avan lewat, dan ia pun akhirnya menghabisi Bartos. Gak lama Hyunkal datang melihat Bartos, dan karena Bartos gak mampu bertahan, ia lalu memasukkan pesan terakhir pada cangkang jiwa agar suatu saat Hyunkal tahu kebenarannya. Hyunkal akhirnya tahu kejadian sebenarnya walau ia masih terlihat gak percaya sepenuhnya. Bersamaan dengan itu Dai lalu bangkit walau ia terlihat masih kehilangan kesadaran. Yang Popu bilang Dai sedang digerakkan oleh naluri bertarungnya. Melihat Dai yang bangkit, Hyunkal pun bersiap melakukan pertarungan lagi. Ia bahkan gak peduli pada pesan terakhir ayahnya. Yang Hyunkal bilang semuanya udah terlambat karena sekarang ia adalah salah satu dari komandan pasukan iblis. Hyunkal pun lalu menyerang Dai walau kemudian Dai bisa menebas armornya dengan pedang yang Dai selimuti sihir api merah. Keduanya pun kembali beradu pedang, dan di sini terlihat Dai yang gak sadarkan diri lebih unggul dari si Hyunkal. Bahkan gak lama Dai bisa menjatuhkan pedang lawannya itu. Saat Dai akan menyerang, Hyunkal bisa mengikat Dai dan kembali meraih pedangnya. Namun gak diduga, Dai lalu melapisi pedangnya dengan Raiden, dan dengan Aban Sutorasu, Dai malah bisa melakukan serangan balasan. Namun Hyunkal terlihat masih bisa berdiri hingga gak lama armornya hancur dan membuat pria itu terhempas. Dai yang hilang kesadaran pun mencoba menghabisi Hyunkal, namun Mamu menghentikan Dai dan berkata ia gak mau melihat kalau sesama murid Avan saling menyakiti. Dan kemudian Mamu pun mengembalikan kalung milik Hyunkal yang sebelumnya udah ia buang. Sementara Dai lalu kembali tersadar dan bingung bagaimana ia bisa menang. Mamu mencoba menyembuhkan Hyunkal, dan bersamaan dengan itu Flazar tiba di sana juga yang katanya kedatangannya ke sana untuk menghabisi Hyunkal. Karena ia sama seperti Hadlar yang gak suka Hyunkal menjadi seorang komandan. Flazar lalu memasukkan apinya ke dalam tanah yang ia bilang kalau dirinya sedang mengaktifkan gunung berapi yang ada di tempat tersebut. Dan bener aja karena tempat itu kemudian dipenuhi oleh lahar panas, sementara Flazar pergi begitu aja.
Dai dan teman-temannya yang terjebak di tengah lahar hanya berpijak pada sebuah bongkahan batu, hingga Hyunkal mengorbankan diri mengangkat batu tersebut dan melempar mereka semua ke atas tebing. Hyunkal yang masih berada di tengah lahar berterima kasih pada Dai dan teman-temannya di dalam hati. Hingga nggak lama tempat itu mulai hancur membuat Dai dan kedua temannya terpaksa pergi dari sana. Sementara Hyunkal tenggelam ke dalam lahar. Nggak hanya Hyunkal, karena semua anak buahnya pun ikut tenggelam bersama pemimpinnya itu. Scene lalu berpindah pada markas para iblis, di mana Flazard berkata karena Hyunkal tewas, ia yang akan menggantikan tugasnya di kerajaan Papuninka untuk mencari Putri Leona. Berpindah lagi pada kelompok Dai, di mana Mamu terlihat sangat bersedih karena pengorbanan Hyunkal. Popu lalu bertanya apa Mamu menyukai pria itu, yang Mamu jawab kalau saat ia melihat mata Hyunkal, Mamu merasa ingin membantunya dan juga ingin selalu berada di sisi Hyunkal. Popu pun menghibur Mamu dengan bilang Hyunkal itu kuat dan gak akan mati semudah itu, membuat Mamu kembali bersemangat. Dan di sini terbongkar kalau sebenarnya si Popu juga menyukai Mamu. Sementara itu Dai merasa sangat senang karena si kakek baduk bisa memperbaiki armornya. Hingga ia lalu mengajak teman-temannya untuk mencari keberadaan sang putri. Mendengar itu, Baduk lalu mengingat sesuatu dan mengajak Dai juga teman-temannya untuk pergi ke sebuah kuil. Yang ternyata kuil hancur itu punya jalan rahasia ke bawah tanah, di mana di sana tersimpan suara sinyal yang biasa mereka gunakan dalam peperangan. Dan si Baduk berharap dengan menembakkan suara itu ke langit, Putri Leona akan melihatnya. Gak lama mereka pun menemukan jalannya, walau jalan rahasia itu udah tertutup oleh reruntuhan. Dan di sini akhirnya Dai menggunakan jurus barunya dalam keadaan sadar, di mana pedang yang ia lapisi api merah bisa menghancurkan reruntuhan tersebut. Tapi yang Dai lupa jika ruang bawah tanah itu dipenuhi oleh bubuk mesiu untuk suar, dan karena api merah miliknya menyebabkan ledakan di kuil tersebut. Setelah ledakan berakhir, Baduk pun memeriksa ruang bawah tanahnya, di mana semua suar udah dibakar oleh Dai. Namun Mamu kemudian melihat sebuah balon udara yang ternyata berisi orang-orang dari kerajaan Papunika yang melihat ledakan tadi. Dan salah satu dari mereka adalah mage terkuat kerajaan Papunika yang bernama Emi. Dai langsung bertanya pada Emi tentang keberadaan Leona, membuat Emi bertanya siapa Dai yang baru pertama ia lihat. Baduk lalu mengatakan jika Dai adalah pahlawan yang sering diceritakan Putri Leona dan udah berhasil mengalahkan pasukan mayat hidup. Sebagai bukti, Dai pun memperlihatkan pisau yang dulu diberikan sang putri kepada Emi. Dan karena itu, Emi akhirnya membawa mereka semua ke tempat sang putri yang saat ini berada di sebuah pulau bernama Baruji. Mereka pun hampir sampai di Pulau Baruji dan melihat sebuah pusaran air yang sangat besar. Yang Emi bilang karena pusaran itulah nggak ada kapal yang berani mendekat ke sana. Namun kenyataannya Flazard udah tiba lebih dulu di sana untuk menghabisi Putri Leona dan semua pengawalnya. Flazard langsung menyerang semua prajurit dengan kekuatan api sekaligus kekuatan esnya. Membuat prajurit-prajurit kerajaan Papunika nggak berdaya. Kedua mage terkuat bernama Aporo dan Marin pun lalu mencoba menghadapi Flazard. Namun sihir mereka sama sekali nggak berpengaruh pada salah satu komandan iblis tersebut. Flazard lalu menyerang balik, beruntung Aporo bisa membuat pelindung yang cukup kuat. Namun kemudian dengan 5 bola api merah, Flazard bisa menembus pelindung buatan Aporo itu. Flazard lalu mencoba membunuh Leona dengan tombak es ciptaannya. Tapi tiba-tiba pisau milik Dai mengenai tubuh Flazard bersamaan dengan datangnya jagoan kita yang langsung berhadapan dengan si monster es api. Flazard lalu mencabut pisau yang menancap di tubuhnya dan bertarung dengan Dai. Setelahnya, dengan kekuatan es yang kuat, si Flazard bermaksud membuat tubuh Dai membeku, tapi dengan kekuatan pedang apinya, Dai bisa melelehkan es tersebut. Dai lalu menyerang balik dan bisa memutuskan lengan es si Flazard. Gak lama teman-teman Dai juga tiba di sana dan Popu merasa kalau mereka udah unggul tanpa ia tahu jika si Flazard ternyata bisa menumbuhkan lengannya kembali. Dan kemudian ia menciptakan bola-bola es dan api yang bisa menjatuhkan semua orang yang berada di sana. Dan ternyata bola-bola tadi juga merupakan sinyal untuk semua pasukan Flazard yang menandakan kalau perang udah dimulai. Flazard juga berhasil menciptakan menara api dan menara es di kedua sisi mercusuar tempat Dai dan teman-temannya berada.
Dari kedua menara itu lalu keluar cahaya yang saling terhubung hingga mengelilingi mercusuar itu. Popu lalu menyerang Flazar, tapi sihirnya nggak bisa digunakan, begitupun dengan Dai. Nggak hanya sihir, bahkan tebasan pedang Dai pun nampak nggak berpengaruh pada komandan pasukan iblis tersebut. Malah kemudian ia yang dihajar Flazar sampai terhempas. Flazar lalu menjelaskan jika menara es dan menara api itu bisa menciptakan area miliknya sendiri, di mana selain Flazard, orang-orang menjadi lemah bahkan nggak bisa menggunakan sihirnya. Flazard yang berada di atas angin kemudian menyerang Dai dan teman-temannya. Dan karena itu Mamu bilang pada Dai jika mereka harus pergi dari sana menggunakan balon udara untuk melarikan diri dan menyelamatkan orang-orang yang terluka. Tapi sialnya si Flazard malah menangkap Leona dan membekukan tubuh sang putri. Flazard bilang ia membekukan Leona dengan sihir terlarang legendaris, di mana nggak ada satupun kekuatan atau sihir yang bisa menghancurkan es itu, dan jalan satu-satunya menyelamatkan sang putri adalah dengan membunuh si Flazard. Dan karena hal itu, Dai jadi nggak bisa melarikan diri dari sana. Ia pun kembali berhadapan dengan Flazard sementara teman-temannya diminta untuk melarikan diri. Dai kewalahan melawan si monster es api hingga kemudian ia berhasil meraih pisaunya dan bisa memutuskan lengan Flazard, walau lengannya lagi-lagi bisa tumbuh dan kemudian malah Dai yang dijatuhkan. Mamu mengajak Dai pergi karena katanya mereka harus menyusun rencana dulu untuk mengalahkan Flazard. Namun Dai yang ingin menyelamatkan sang putri menolak hal itu. Hingga nggak diduga Mamu memukul Dai sampai pingsan karena hanya dengan cara itulah ia bisa membuat Dai pergi dari sana. Mereka pun akhirnya berhasil meninggalkan mercusuar dan menuju ke arah utara untuk bersembunyi. Pelarian itu ternyata nggak mudah karena pasukan api milik Flazard terus mengejar dan bahkan berhasil membakar balon udara hingga membuat mereka melesat mendekati pusaran air. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang menolong mereka dengan menghabisi pasukan api Flazard, membuat balon udara bisa menghindari pusaran air besar tersebut. Mereka semua lalu menuju gua tempat sihir tadi berasal dan ternyata Mamu mengenal sang penolong yang ia panggil dengan nama Matorifu. Mendengar nama itu, Baduk ingat kalau Matorifu adalah seorang mage yang dulu ikut berjuang melawan Raja Iblis dan kemudian melayani keluarga kerajaan Papunika. Mamu membenarkan hal itu dan bilang kalau Matorifu ini adalah teman Avan dan juga kedua orang tuanya yang bahkan ia dulu sering mengunjungi rumah Mamu. Emi lalu meminta Matorifu menolong mereka menyelamatkan sang putri, namun si penyihir tua menolak karena katanya ia udah nggak mau melayani keluarga kerajaan yang bodoh. Nggak hanya keluarga kerajaan, karena semua orang baginya sama aja. Matorifu kesal karena dulu saat pasukan Raja Iblis menyerang, mereka memohon agar Matorifu dan teman-temannya mau bertarung demi mereka. Tapi setelah kedamaian datang, para pahlawan pun dilupakan, bahkan karena alasan itu juga ia sampai mengasingkan diri di dalam gua. Dai lalu bangkit dan bilang pada si kakek kalau nggak semua orang seperti itu. Melihat Dai, Matorifu merasa jika mata anak itu sangat mirip dengan Avan. Dai kembali berkata jika mereka melawan Raja Iblis untuk membalaskan dendam kematian Avan. Karena kata-kata Dai dan juga tahu jika Avan udah tewas, Matorifu pun akhirnya berubah pikiran. Matorifu langsung mengatur rencana untuk mengalahkan Flazard, di mana Dai dan teman-temannya terlebih dulu harus menghancurkan menara es api dengan ledakan yang sangat besar. Dan karena itu, Baduk lalu berkata jika ia yang akan membuat bomnya. Sementara Matorifu berkata jika ia akan melatih Popu karena si Popu terlihat lembek untuk seorang mage. Dengan sebuah sihir teleportasi, Matorifu pun langsung membawa Popu ke desa Mamu untuk berlatih di sana. Beralih ke Dai yang latihan bertarung bersama Mamu dengan mata tertutup atas saran dari Matorifu juga. Gak lama Matorifu menemui Dai karena ia meninggalkan Popu di desa Mamu setelah melatihnya. Dan jika Popu ingin kembali bertemu dengan teman-temannya, ia harus bisa menggunakan sihir teleportasi sendiri. Malam harinya, Matorifu bilang jika mereka akan menyerang pada besok malam. Dan di samping itu, Baduk udah berhasil menciptakan 2 buah bom untuk meledakkan menara. Karena balon udaranya udah hancur, Matorifu berniat menerbangkan sebuah perahu kecil untuk menyerang. Namun masalahnya perahu itu cuma bisa dinaiki oleh 4 orang aja. Pemilihan pun dilakukan, Dai dan Mamu memutuskan untuk pergi, begitupun Baduk yang ingin ikut karena ia adalah pembuat bomnya. Dan untuk orang terakhir, nggak diduga Popu datang karena udah berhasil menguasai sihir teleportasi, dan karena itu ia jadi orang keempat dalam misi penyerangan tersebut.
Misi pun dimulai. Di sini Matorifu mengatakan alasannya kenapa ia nggak menggunakan sihir teleportasi aja untuk pergi ke Pulau Barunji. Karena ternyata untuk bisa sampai ke suatu tempat, si pengguna sihir harus membayangkan tempat itu, sedangkan Matorifu belum pernah pergi ke Pulau Barunji. Sebelum pergi, Popu berkata pada Matorifu jika ia selamat, si Popu ingin meneruskan latihan mereka. Matorifu pun akhirnya menggunakan sihirnya untuk menerbangkan perahu. Dan sesampainya di sana, Dai langsung membagi mereka dalam dua kelompok. Ia dan Baduk akan menyerang menara api, sementara Popu Mamu menyerang menara es. Tanpa mereka tahu, komandan pasukan iblis yang lain ternyata juga udah tiba di sana dan part 4 pun selesai. Oke, karena videonya udah habis, gue undur-undur dan gak yakin movie pamit. Jangan lupa datang lagi besok untuk tahu kelanjutan ceritanya. Bye-bye.